Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan sahabat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat-sangat banyak kepada kita sekalian. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, pastilah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Yang paling tinggi nilai nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena kedua nikmat ini tidak diberikan kepada semua orang. Allah hanya memberikannya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan kemudian di samping kedua nikmat iman Islam itu juga adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, ya. Jika kita malam hari ini seperti biasa bisa kembali hadir, kita bisa bertemu walaupun lewat media sosial, ya, di dunia maya. Bisa bertemu, bisa ada komunikasi, bisa ngobrol, kita bisa diskusi, bisa berbagi informasi, berbagi saran pendapat, khususnya yang berkaitan dengan keilmuan, khususnya ilmu agama. Jadi kita berupaya untuk terus memperdalam, memperluas wawasan keislaman kita. Di tengah-tengah, di saat dominasi teknologi begitu kuat, ya, jadi sekarang teknologi itu sangat lompatnya sangat cepat, terutama di media informasi. Dunia serasa kecil. Apa yang terjadi di dunia yang lain, jadi apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, di benua Amerika, Eropa, dan lain sebagainya, itu dalam hitungan detik itu sudah bisa diakses, diketahui oleh manusia dimanapun. Fana ada hadir.
dibagikan live-nya biar teman-teman sekelasnya bisa gabung. Ya, silakan dibagikan live-nya. Mutiara belum ada, Mutiara ya, Mutiara 11. Putri ada, Putri. Gadis Wanda mana belum kelihatan, belum muncul nama-namanya di monitor. Ya, Fana silakan bagikan live-nya. Nafira ya, Nafira sudah hadir. Coba Nafira dibagikan live-nya ke teman-temannya biar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Gadis sudah hadir, Putri hadir. Mana Wandanya belum kelihatan, Wandanya? Wandanya belum hadir, katanya Wanda seperti kontak-kontak. Dan besok pagi seperti biasa ya, Putri, Gadis, agenda rutin hari Ahad pagi tetap kita jalan dari jam 5.30 ya, seperti biasa. Disiapkan untuk menyimak materinya. Jadi disiapkan. Bilqis sudah hadir. Jadi sekali lagi untuk kelas 10, kelas 12 juga. Jadi besok kita bergabung kembali dalam agenda rutin kajian Ahad pagi untuk melaksanakan kegiatan rutin pengajian subuh biar bangun paginya terjaga, sholat subuhnya bisa di awal waktu, dan kita pun terus berinteraksi dengan Al-Quran, dan nanti kita membedah isinya ya. Silakan Putri dan Gadis di kontak-kontak teman-temannya. 10.3 udah masuk belum? 10.3 Mutiara udah gabung ya, Mutiara. Lucian, 10 berapa? 10.7 ya Lucian ya. Main efek apa enggak? Apa sih efek itu? Sepuluh tiga udah ada yang masuk, 10.3, 10.2 ada 10.2 yang sudah bergabung. Minta datanya, absennya. Aurel udah masuk ya. Aurel yang mana ini? Ada 2 Aurel, 10.2 itu. Cahaya sudah hadir. Kasih tahu yang lain. Dibagikan live-nya ke siapa sih? Apa Nur, apa Aisyah ya? 10.2 ya. Ya silakan sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya. Sampaikan saran, pendapat atau pertanyaan. Oleh Azizah ya, belum hadir ya. Azizah. Silakan yang sudah bergabung, Aurel, Putri, Gadis, tadi Nafira, Mutiara, dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung dalam forum ngobrol ini, diskusi ini. Anda boleh menyampaikan pertanyaan
saran. Ya, silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Materinya bebas terkait agama. Nafira, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aurel, Aziza. Saya sampaikan pertanyaannya apa saja. Malas pusat sudah hadir. Ya, di absen dulu namanya siapa? Ya, untuk memberikan nilai tambah terhadap para siswa terkait dengan KBM PTQ, ya. Aktivitas dalam kegiatan kajian ini akan menjadi nilai tambah. Jadi yang rajin ikut kajian malam, kajian subuh, kajian sekarang subuh rutin tiap pagi sekarang ya. Tidak hanya hari Minggu saja. Setiap pagi ada kajian tahsin. Ada beberapa anak yang suka hadir. Mohon kepada semuanya menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian subuh juga kajian malam setiap jam 8.30 sampai jam 9 lewat ya. 30 menit ke depan kita akan terus diskusi ya. Mesa sudah hadir, Mesa. Ya silakan gadis putri yang mau disampaikan. Waalaikumsalam. Ales sudah hadir, Les. Awas Les, jangan kabur Les. Habis ngabsen jangan kabur dulu. Bertahan 30 menit. Sampaikan pertanyaannya. Ya silakan sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Ya silakan ditunggu pertanyaannya. Oh ya udah, Ales. Jadi bertahan 30 menit. Kata Rasulullah SAW, 1 jam duduk di majelis ilmu, menyimak kajian ilmu, itu lebih nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu pernah saya menemukan seperti itu, disampaikan pada saat kajian taklim. Jadi 1 jam, saatan, 1 waktu, 1 jam menyimak kajian ilmu, di dalamnya ada ilmu yang dibahas, maka nilainya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Berapa jam 1000 rakaat? 10 pernah sholat sunnah 1000 rakaat ya. Tapi nilainya tadi adalah sama. Maka tolong kepada teman-teman para siswa rekan sahabat di saat malam minggu ini ya, sekarang malam minggu ya, malam panjang, kita bisa ngobrol beberapa menit, 30 menit. Kita akan diskusi terkait keilmuan atau wawasan keislaman kita. Terus kita kaji literatur keislaman, itu merujuk kepada Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Sambil hadir 11 yang belum hadir di kontak-kontak biar ngobrolnya lebih seru. Ya, silakan yang sudah hadir, maka sampaikan pertanyaannya, nanti saya jawab kalau bisa. Kalau nggak bisa nanti ditunda pada waktu yang akan datang. Silakan Salsabila Putri 11 menyampaikan pertanyaannya.
Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dengan kita atau juga para siswa, rekan sahabat menyampaikan pertanyaannya, kita akan membahas Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 ya. Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Silakan dicari dulu surahnya. Surah 58 ya. Surah 58 dibuka silakan. Surah 58. Surah Al-Mujadalah surah 58 dibuka ayat ke-11. Ayat ke-11. Ya, itu kita akan kaji malam hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, kisaran 30 ke depan. Kita akan membahas Al-Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah oleh yaitu ayat yang ke-11. Ya, sudah siap? Maka yang sudah bergabung dibuka Al-Qurannya surah Al-Mujadalah surah 58 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu ayatnya. Kita pahami maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kamu dalam suatu majlis, fafsahu, maka lapangkanlah oleh kamu. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Bisa dipahami artinya? Idza qila lakum, idza apabila qila dikatakan lakum kepadamu, tafassahu berlapang-lapanglah kalian semua fi di dalam al-majalis, majlis-majlis, majlis ilmu dan sebagainya. Fafsahu, maka lapangkan oleh kamu. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapang kepada kamu sekalian. Ini ada dua makna, ya, ada dua makna. Ada makna yang sebenarnya, ya, ada makna kinayah, makna kiasan. Ada dua makna di sini. Yang pertama, apabila kita disuruh meluaskan suatu majlis ilmu, disuruh berlapang-lapang meluaskan suatu majlis ilmu, maka lapangkan artinya kalau kita duduk dalam suatu majlis ilmu, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain duduk bersama dalam majlis ilmu itu sendiri. Waalaikumsalam Kang Zek. Waalaikumsalam. Sekali lagi, dalam suatu majelis ilmu, kalau kita disuruh berlapang-lapang, maksudnya kita duduk seukuran tubuh kita saja, sehingga orang lain bisa duduk bersama dengan kita. Tempatnya tidak terlalu luas, ya. Kita duduk di tempat itu sambil memberikan peluang, kesempatan
tempat kepada orang lain agar duduk bersama dengan kita. Jadi kita buat lapang tempat itu sehingga orang datang bisa langsung masuk dan duduk dengan kita. Itu maknanya begitu. Ya, sekali kalau dalam satu majelis ilmu tempat yang tidak terlalu luas, kita duduk di situ sambil memberikan tempat kepada orang lain untuk duduk bersama dengan kita, sehingga orang datang langsung bisa masuk dan ikut dalam kajian ilmu itu. Jangan sampai terjadi tempatnya sempit, duduk kita tidak beraturan, selonjoran, ya, akhirnya orang nggak bisa masuk karena apa? Habis sama badan kita begitu. Itu namanya mana yang sebenarnya seperti itu. Ya, sekali kalau dalam suatu majelis ilmu kita harus berbagi tempat dengan orang lain. Itu satu dalam arti yang sebenarnya, ya. Jadi kita berbagi tempat dengan orang lain dalam suatu majelis ilmu sehingga orang bisa ngaji bersama-sama dengan kita gitu. Nah, sekarang makna yang kedua, makna kiasan apa? Kita diperintahkan untuk memberikan peluang kepada orang lain, ya. Diperintahkan untuk memberikan peluang ke seorang orang lain yang kita bisa mengusahakannya gitu. Jadi kita dikasih perintah oleh Allah untuk bisa memberikan peluang kepada orang lain untuk dapat menikmati pendidikan, pekerjaan gitu. Kita sebagai manajer suatu perusahaan, ya, kita punya teman seangkatan, mereka belum punya pekerjaan, kita berikan peluang untuk bekerja bersama kita. Begitu. Jadi kita sudah punya pekerjaan yang mapan, teman-teman kita masih pada nganggur, ajak oleh kita, yuk kerja dengan saya. Atau dikasih jalan, diantar ke siapa, kemana, itu namanya memberikan peluang kepada orang untuk bisa bekerja bersama kita. Nah, dengan kita kasih peluang, kesempatan, hanya orang lain bisa bekerja, mendapatkan sebuah upah dari pekerjaan, sehingga kehidupannya akan semakin membaik, ya. Jadi kita jangan bekerja sendiri. Orang-orang yang sudah mapan pekerjaannya, apalagi punya jabatan cukup bagus dalam suatu lembaga usaha itu, kita harus berbagi peluang dengan teman-teman kita atau dengan tetangga kita, saudara kita, ajak mereka, kasih peluang oleh kita. Begitu. Jangan kita kerja sendiri, yang lain pada nganggur, kita kerja sendiri, kaya sendiri, punya uang sekian lain tidak ada begitu. Ya, kepada para siswa, ya, nanti ke depan sudah punya jabatannya bagus, jangan pengen hebat sendiri, jangan. Ajak teman-teman sekelasnya, yuk kerja dengan saya, atau kita ngasih peluang, yuk saya arahkan ke sini ke situ, akhirnya kita pun bisa kerja dengan kita. Jangan hebat sendiri. Itu namanya apa? Tafassahu fil majalis gitu. Atau begini, terkait dengan peluang pendidikan, nelayan IPA 5 masih hadir ya, alhamdulillah. Bismillah, hadiah, oke. Ya, Kaila Naria ya, Naria, oke. Baik, sekarang peluang pendidikan nih. Saya misalkan ada di antara kita yang sudah S3, sudah doktor. Kita sudah punya pendidikan yang cukup tinggi, udah doktor S3. Teman-temannya S1 pun belum, gitu kan? Jangan S3,
S1 pun belum. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Kita berbagi peluang pendidikan, kasih jalan gimana caranya meraih beasiswa itu. Karena kebanyakan S3 itu kan beasiswa ya, karena cukup mahal biayanya. Apalagi sampai ke luar negeri, ke Harvard University, ke luar negeri itu cukup mahal. Kalau tidak dibantu dengan beasiswa itu sangat berat itu. Nah makanya orang-orang yang punya pendidikan tinggi harus bisa merangkul teman-temannya, minimal kasih jalan gimana caranya meraih beasiswa itu, dikasih jalan, ngobrol. So kalau pengen ke sini, ini caranya begini gitu. Kalau kita punya modal besar, kita kasih uang untuk biaya pendidikan. Tapi kalau tidak punya uang yang cukup banyak, ngasih jalan gimana caranya untuk meraih pendidikan itu. Itu namanya tafassul fil majalis. Ya, jadi yang kedua, ketika kita sudah S3 doktor, teman sekelasnya S3 S1 aja belum sempat karena tidak ada uang yang cukup, ya kita memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan jalan bagaimana caranya untuk atau agar teman kita bisa mengikuti pendidikan sebagaimana kita jalan begitu. Nah kalau dilakukan luar biasa, ya gitu. Itu adalah makna daripada memberikan kelapangan. Contoh ketiga, dalam hal ibadah saja misalkan ya, kita bisa ibadah dengan leluasa gitu. Teman-teman kita yang kerja di satu pabrik susah untuk ibadah misalkan, gimana caranya? Ada pendekatan ke pihak perusahaan agar para karyawan teman kita yang kerja di situ juga bisa sholat dengan tumanina, tenang, tidak diburu-buru waktu. Kan ada kasusnya, ada dipersulit, jamnya sangat dipersingkat. Sementara sholat itu kan butuh waktu yang cukup lama kalau pengen nyaman itu begitu. Istirahat kan butuh makan, butuh sholat itu kan itu. Nah sementara ada teman kita yang tidak bisa beribadah dengan sempurna dengan baik, ya kita bisa nego. Ada pendekatan dengan pihak perusahaan, gimana caranya agar teman-teman kita yang muslim bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu adalah makna seperti itu. Jadi kata Allah, jika dikatakan kepadamu untuk memberikan kesempatan, maka berilah kesempatan itu. Nah, kemudian Allah berjanji di ayat ini, orang-orang yang memberikan kelapangan, kata Allah, yafsahillahu lakum, pasti Allah akan memberi kelapangan kepadanya. Jadi orang-orang yang suka membantu pasti dibantu oleh Allah. Orang yang suka menolong akan ditolong oleh Allah. Yang suka kasih kesempatan akan dikasih kesempatan lebih baik oleh Allah. Itu tidak Allah seperti itu. Orang yang suka menolong akan ditolong oleh Allah. Ya, suka membantu orang lain akan dibantu oleh Allah. Suka memberikan kesempatan kepada orang lain, suka memberikan peluang, maka Allah akan memberikan peluang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya hanya manajer biasa, nanti jadi direktur manajer atau top manajer kan, atau direktur perusahaan itu sendiri. Itu janji Allah. Jadi kepada teman-teman, sahabat, para siswa, kalau kelak nanti ya sudah punya jabatan, sudah punya pekerjaan, maka tolong berbagi dengan yang lain. Ada orang datang kita tolong. Tidak perlu ada perjanjian untung rugi atau balas budi, tidak. Kita bisa tolonglah, jangan menolong malah bersyarat. Kalau Anda sanggup menyiapkan uang sekian, maka saya tolong. Tapi kalau nggak sanggup, saya tidak bisa. Itu jangan ya.
Itu kandungan pertama dari kalimat idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Itu satu. Sekarang yang kedua, wa idza qila suzu famsuzu. Jika dikatakan kepadamu berdirilah, maka segera berdiri. Sekali lagi mananya, wa idza, dan apabila kila dikatakan suzu, berdirilah kamu, famsuzu, maka berdirilah kamu. Artinya apa? Ketika Allah menyuruh sesuatu perbuatan, maka lakukan segera perbuatan itu. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Khawatir tidak lagi waktu untuk berbuat kebaikan itu. Sekali lagi, ini mananya ketika Allah menyuruh sesuatu untuk berbuat baik, maka kata Allah segera lakukan perbuatan baik itu. Segera lakukan perbuatan. Kenapa? Khawatir tidak lagi waktu untuk berbuat baik itu. Jadi ketika hari ini, ya, kalau taruhan namanya perjudian, hukumnya adalah haram. Maisir itu hukumnya haram. Silakan dibuka surah Al-Maidah ayat 90 ya. Setiap taruhan itu namanya judi. Judi namanya maisir. Bahasa Arabnya maisir. Dan maisir itu hukumnya adalah haram. Kalau menang itu uangnya uang haram. Jangan dikonsumsi. Jangan dipakai apapun, dibuang lagi uangnya. Dibuang atau kemana membuangnya, jangan dibawa ke rumah. Dikasih ke istri jangan, dikasih ke anak jangan, buang saja uang itu. Karena uang judi itu uang yang haram, tidak boleh digunakan oleh seorang muslim, apalagi dimakan, masuk ke dalam perut. Wah, itu sangat-sangat berbahaya. Nanti makan haram masuk ke otak, masuk ke penglihatan, pendengaran, ke lidah, ke tangan, itu sistemnya akan rusak gara-gara uang yang haram itu. Maka tolong tidak ada taruhan di dalam bisnis, dalam perjudian, itu adalah haram itu. Ya, sekali lagi yang kedua, surah Al-Mujadalah itu maknanya apa? Ketika kita disuruh oleh Allah untuk berbuat kebaikan, segera kerjakan perbuatan baik itu. Kenapa? Khawatir nggak ada waktu lagi. Sekarang mau kita bisa sehat sholat. Kata Allah, hayya ala sholat, ya sholatlah. Sudah sakit mah nggak bisa sholat. Ya, mau kita masih bisa ke masjid, ya ke masjid lah. Mau kita sholat, ya sholat lah. Gitu. Nanti kalau ditunda-tunda, nanti ke depan, nanti lah udah dewasa ya, ke mesinnya. Pas sudah tua sakit, kaki nggak bisa digerakkan, ya gimana? Disuruh berpuasa, nanti udah tidak kuat, nggak bisa berpuasa lagi. Sekarang ada waktu buat taklim, buat diskusi malam ya. Ikut saja kita lakukan kajian-kajian Islam. Mumpung kita masih punya waktu yang cukup panjang, yang lama, ya, kita banyak waktu, tidak terlalu sibuk ya. Mari kita diskusi, kita belajar, walaupun hanya beberapa menit ke depan, ada ilmu yang kita dapatkan. Minimal kita bisa memahami makna suatu ayat di dalam Al-Quran. Sekalipun hanya sedikit saja, itu suatu manfaat dari waktu yang kita sediakan pada malam hari ini. Ya, jadi ketika ada perintah berbuat baik, apapun bentuknya, segera kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti khawatir tidak lagi waktu lagi. Tadi mau sholat aja nanti udah tua saja, mau tobat nanti udah tua tobatnya. Ternyata belum sampai usia tua, waktunya sudah habis, limitnya sudah habis. Gimana nanti?
gitu. Ya, jadi yang kedua, rekan sahabat rahimahullah, juga para siswa, wa idza kalam susu famsusu, kata Allah, jika diperintah untuk berbuat baik, berdiri berbuat baik, segera lakukan perbuatan baik itu, karena nanti khawatir dan tidak lagi waktu untuk berbuat baik itu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Sekali lagi, yarfa'illahu, Allah akan mengangkat. Mengangkat siapa? Satu, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, minkum, di antara kamu. Jadi kata Allah, Allah akan mengangkat setinggi-tingginya sampai makom yang tertinggi, derajat yang sangat tinggi. Siapa? Adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang alim, ya, ditinggikan sampai derajat yang sangat tinggi. Jadi ayat ini mengatakan kalau kita pengen derajat yang sangat tinggi, antara bumi dan langit, di langit posisi kita, syaratnya ada dua. Satu, memiliki iman, kedua, memiliki ilmu. Itu dua itu harus kita penuhi. Jadi orang beriman itu, apa yang dikerjakan itu punya nilai ibadah. Jadi sekali lagi, bahwa orang yang beriman kepada Allah, yakin Allah Tuhan kita, dan ridho dengan Allah. Raditu billahi rabba, Allah ridho sebagai Tuhanku, dan ridho Islam sebagai agamaku, Muhammad ridho sebagai Rasulku, dan Quran sebagai hakimku, imamku. Maka setiap yang kita kerjakan itu punya nilai ibadah di hadapan Allah. Kalau orang tidak punya iman, tidak yakin dengan Allah, tidak la ilaha illallah dalam kehidupannya, beramal sebanyak apapun beramalnya, membantu orang sebanyak apapun bantuan itu nggak punya nilai di hadapan Allah. Makanya yang pertama, orang-orang yang punya makom tertinggi di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman, yakin dengan Allah, yakin Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta, yakin Allah sebagai ilah kita, kepadanya kita beribadah, kepadanya kita menyembah, kepadanya kita mohon pertolongan kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Yakin Allah sebagai ilah kita, tempat meminta kita. Yang kedua adalah orang-orang yang berilmu, maka makomnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Itu butuh ilmu, apapun butuh ilmu. Seorang petani itu butuh ilmu tani. Tanpa tahu ilmu bertani, gagallah pertaniannya, gitu. Ya, jadi kalau kita seorang petani pengen berhasil pertaniannya, hasilnya itu maksimal, ya, kalau nanam padi itu akan baik panennya dengan kualitas yang sangat tinggi, itu butuh ilmunya. Bagaimana cara pembibitannya, bagaimana cara menanamnya, pemupukannya, bagaimana pengairan, itu ada waktunya. Itu pakai ilmu. Tanpa ilmu ya pasti akan tidak mencapai hasil yang maksimal. Seorang pedagang harus tahu ilmu dagang. Kalau nggak tahu ilmu dagang ya rugi dulu nanti dagangnya. Ya. Seorang penjahit pakaian harus tahu ilmu menjahit. Kalau nggak tahu ilmunya, cara bikin polanya, cara menjahitnya, ya nanti salah yang dijahitnya.
seorang dokter itu butuh ilmu. Kalau tidak punya ilmu, itu salah ngasih obat. Kalau salah ngasih obat, wah ini berbahaya, itu fatal, fatality, akan sangat fatal gitu. Salah mendiagnosa, salah memberikan resep, salah memberikan obat, salah nyuntik, nah itu akan berbahaya. Itu harus punya ilmu. Seorang guru mengajar harus punya ilmu mendidik, dan tahu ilmu yang diajarkan siswa itu dia mau masuk betul-betul ilmunya, pasti akan berhasil. Kalau tidak punya ilmunya, ya ngajar karena ada ilmu, ya apa yang disampaikan anak-anak ya nanti salah malah. Apalagi menyangkut agama, itu butuh ilmu agama yang luar biasa. Agama itu kan tidak hanya bicara dunia, tapi bicara masalah sampai akhirat nanti. Bagaimana cara meraih akhirat yang baik, bagaimana meraih surga nanti, kan ada ilmunya di situ. Namanya ilmu agama. Bagaimana cara ibadah yang baik. Ya insya Allah nanti saya ngajar di kelas 12 yang baru bulan Juli ya. Nanti yang sekarang kelas 11 nanti bisa bertemu di kelas 12. Ya jadi sekali lagi kepada rekan sahabat, jadi apapun profesi kita, apapun aktivitas kita itu harus didukung dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin meraih hal yang maksimal. Termasuk masalah agama ini. Kalau pengen ibadah sholatnya baik, benar, tahu ilmu tentang sholat. Kalau pengen diterima puasa kita, tahu ilmu tentang puasa. Kalau pengen diterima zakat kita, tahu ilmu tentang zakat, dipelajari tentang zakat. Kalau pengen diterima haji kita nih, sekarang lagi musim haji ya. Insya Allah besok kita akan melakukan haji nanti ya, karena besok sudah jamaah kita sudah masuk ke Madinah, sudah ada yang sampai di Mekah juga. Kita nanti besok akan melakukan tentang haji nanti, seperti apa haji itu. Nah kalau kalian hajinya mabrur, makbul, Allah terima, ya harus tahu ilmunya gitu. Jangan sampai berangkat haji nggak tahu ilmunya. Bagaimana cara tawaf nggak tahu, cara tawaf seperti apa. Bagaimana cara syai itu, bagaimana wukuf di Arafah, bagaimana jumroh di Mina, ya, bagaimana cara tahallul dan sebagainya. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Itu harus dipahami oleh kita. Kalau berangkat haji nggak tahu ilmunya, nanti malah salah hajinya. Sekali lagi menyangkut urusan dunia itu harus punya ilmunya. Urusan akhirat juga lebih dari itu harus tahu ilmu. Bagaimana caranya? Untuk tahu ya belajar, terus belajar. Waalaikumsalam. Siska udah hadir sekarang? Baru hadir? Ya udah, sebentar lagi kita ngobrol sampai 10 menit lagi ya. Jadi sekali lagi kalau pengen ilmu dikuasai ya belajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri, kata Allah. Maka bertanyalah kepada ahlinya. Kalau Siska pengen tahu ilmu fisika ya tanya ke Bu Haja Julia. Kalau kimia tanya ke Bu Sri. Ya. Matematik tanya ke Pak Sumartono. Kalau sejarah tanya ke Pak Uji, Pak Herudin. Kalau pengen tahu agama ya tanya ke saya. Ya, jangan salah alamat. Pengen tahu cara bertani, tanya ke tukang tahu, ya nggak nyambung.
Kalau pengen cara membuat bangunan biar bagus, tanya ke ahli bangunan. Jangan salah alamat. Kalau salah tanya itu fatal juga. Jadi kita harus bertanya kepada orang yang ahlinya, kepada orang yang paham di bidangnya. Salah saja bukan bidangnya, maka tetap akan terjadi hal yang kita tidak harapkan. Ya gitu. Jadi sekali lagi rekan sahabat, para siswa, intinya kalau hidup ini pengen Allah tinggikan dari kita, pengen tinggi makom kita, ya pengen tinggi dari kita hadapan Allah, maka kuasai dua aspek ini. Jadi kuasai ilmunya, kedua punya iman yang hebat, ya imannya kuat, ilmunya hebat, yakin itu akan sukses. Tanpa dua-duanya tadi akan sulit, ya makanya waktu yang ada pada hari ini, masa muda itu masa belajar, jangan disia-siakan waktu hari ini, ya jangan disia-siakan waktu yang ada hari ini. Masa muda itu masa berkarya, masa belajar, bukan masa berpura-pura, berpoya-poya. Jangan buang-buang waktu main game, main HP berjam-jam, hasilnya nggak ada, rugi kita. Orang sudah tahu apa-apa, kita belum tahu apa-apa. Dia udah melompat sekian lompat, kita baru melompat satu langkah. Orang kalah, kita kalah cepat dengan mereka. Malah kata seorang ahli mengatakan, dunia akan digenggam oleh orang-orang yang punya ilmu dan menguasai ilmu dan teknologi. Dan media informasi itu sangat menentukan. Makanya pertarungan hari ini pertarungan ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Kalau menguasai dua-duanya, ya udah, Anda akan menggenggam dunia. Jadi kalau tidak punya dua-duanya, imannya lemah, dengan Allah jarang ketemu, dipanggil-panggil tiap waktu gak pernah datang, hayya ala sholat malah gak mau datang, disuruh belajar males, gak mau belajar. 3 tahun di SMA 4 Cikupa gak tahu apa-apa. Bahasa Inggris cuma dapat 2 yes dan no saja. Bahasa Arab cuma dapat 2 na'am dan la saja. Ya, matematik cuma bisa ngitung 1 tambah 1 saja, apa ini tidak tahu. Itu kerugian besar. 3 tahun belajar tidak dapat apa-apa, itu rugi. Uang sudah keluar banyak orang tua, udah ngasih uang buat ke Bali, beli pakaian, beli sepatu, beli HP, beli pulsa, beli motor yang bagus-bagus. Tiap hari ngasih uang jajan, uang rokok, uang makan dan sebagainya. Hasilnya nggak didapat. Yang rugi siapa? Diri kita juga, orang-orang kita kan rugi. Orang tua berharap banyak, ternyata malah hasilnya nggak maksimal. Jadi mari kita gunakan waktu yang sisa hari ini dengan terus belajar, dekat dengan ahli ilmu, dekat dengan ulama, dekat dengan guru-guru, dekat dengan ustaz, dekat dengan para ulama, dekati mereka, gali ilmu sebanyak-banyaknya, korek-korek sampai keluar semua ilmunya, sampai kita paham dengan ilmu itu. Wah, itu hebat sekali ya. Jadi banyak waktu sekarang sekalian. Jadi waktunya sangat banyak sekarang yang tersedia, jangan disia-siakan. Kelas 12 sekarang sudah libur ya, ada lagi kegiatan Siska. Siska masih hadir ya. Jadi kelas 12 sudah ada lagi KBM. Tinggal nanti hari Selasa bagi rapot ya. Bagi rapot nanti, jasanya mungkin nanti beberapa hari kemudian. Zaki
Jaki masih hadir, Jaki? Ya, gitu. Jadi insya Allah untuk, oh iya masih hadir ya. Sekali lagi untuk besok pagi ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, silakan bergabung kembali dalam agenda kita setiap hari pagi ya. Di besok pagi bangun 4:30 paling telat, sholat subuh. Randi hadir, Randi Pak Reski hadir. Ya, jadi sekali lagi informasi untuk besok pagi hari Ahad, selesai sholat subuh jam 4:30, nanti bisa minum teh hangat dulu, ya, atau baca Quran dulu beberapa menit. Jam 5 itu ada kajian tafsir dulu di masjid ya. Nanti habis sholat subuh jam 5 ada tafsir dulu sampai jam 5:30 di masjid. Nanti waktu 5:30 akan pindah ke rumah. Baru setengah jam lagi kita tayang kajian Ahad pagi. Ya, jadi itu besok ada dua sesi yang akan kita lakukan. Kalau jam 5 sampai 5:30 itu kajian tafsir di masjid sekolah. Nanti 5:30 sampai jam 6 kajian di rumah. Seperti biasa para siswa akan bergabung semuanya. Dimohon untuk disiapkan ya gitu. Demikian barangkali kajian malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan itu silakan, ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup. Siska, ada pertanyaan dulu, boleh? Pertanyaannya wajib nggak Pak? Saya besok itu tadi wajib hukumnya, ya. Sekalipun sudah lulus untuk ngaji mah jangan berhenti, ya. Siska dan teman-teman Zaki, kalau sudah lulus SMA 4 tetap ngaji mah jangan berhenti, ya. Tetap ngaji mah jangan berhenti, malam pun kajian malam tetap hadir. Biar sedikit menambah ilmu kita tentang agama. So kita akan diskusi dulu sampai kita paham terkait dengan ilmu keislaman kita. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan hamdalah. Yang ambil, untuk bagi rapot siswanya saja, orang tua nggak perlu hadir. Ya, untuk hari Selasa 20 Mei itu hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Yang harus cukup anaknya saja, orang tuanya di rumah saja, nggak perlu ke sekolah. Ya, itu informasi. Ya, itu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana selamat istirahat malam minggu ya. Mangga atur nuhun.